manusia itu memiliki 46 kromosom. Tapi untuk mempermudah visualisasi di video ini, satu sel aku gambarnya hanya memiliki 2 kromosom ya. Siklus sel, siklus hidup sel bisa kita bagi menjadi 2 tahapan utama, yaitu interphase dan M-phase. Di akhir fase interphase, sebuah sel akan memiliki organel yang sudah berduplikasi atau berganda. Jadi sel ini sekarang memiliki 2 sentrosom. Selain itu, materi genetik atau DNA dari sel tersebut sudah bereplikasi, namun masih dalam bentuk kromatin, yaitu bentuk yang menyebar seperti ini. Sel yang sudah melalui fase interphase ini sekarang sudah siap memasuki M-phase. M-phase adalah tahapan di mana sel mengalami 2 hal. Yang pertama adalah mitosis. Dan definisi mitosis adalah membelahnya inti sel atau nukleus menjadi 2 buah nuklei. Nuklei itu artinya inti sel juga, cuman nuklei hanya bentuk plural dari nukleus. Jadi kalau kamu ketemu lebih dari 1 inti sel, kamu sebutnya nuklei. Tapi kalau cuma 1, ya nukleus gitu. Lalu hal kedua yang terjadi pada M-phase adalah cytokinesis, yaitu proses di mana sitoplasma sel itu terbelah gitu ya. Jadi di akhir cytokinesis, kita memiliki 2 buah sel yang identik dengan masing-masing 1 nukleus. Jadi sekali lagi aku ulang, mitosis adalah proses pembelahan inti sel, sedangkan cytokinesis adalah proses pembelahan sitoplasma. Nah, sekarang kita akan bahas secara detail tahapan-tahapan yang terjadi pada mitosis dan juga cytokinesis. Pada tahapan awal mitosis, DNA sel yang masih berbentuk kromatin, yaitu bentuk yang menyebar ya, dia akan terkondensasi atau dia akan memadat sehingga bentuknya akan seperti kromosom yang kamu sering lihat di textbook yang bentuknya kayak X gini. Alasan materi genetik ini memadat adalah agar selama proses mitosis materi genetik ini nggak kusut gitu. Bayangin aja kalau misalkan dia masih dalam bentuk yang menyebar gitu, kedua materi genetik ini, dan mereka bergerak-gerak di dalam sel. Tentunya seperti tali yang berantakan, mereka akan saling terlibat-libat dan akhirnya jadi kusut. Oleh karena itu materi genetik ini perlu memadat agar pergerakannya di dalam sel tidak terganggu. Pada tahap ini juga membran nukleus ya, yaitu membran yang mengelilingi inti sel ini akan mulai memudar. Oleh karena itu ini aku gambar dia udah rada-rada mulai hilang, tapi masih ada sisa-sisanya sedikit. Lalu pada tahap ini juga sentrosom, yaitu organel yang setelah interphase itu jumlahnya sekarang 2, akan mulai mengeluarkan struktur-struktur yang bentuknya itu kayak tali, yang kita sebut sebagai microtubule. Pada tahap awal mitosis ini, microtubule dikeluarkan untuk 2 fungsi. Fungsi pertama adalah untuk mendorong sentrosom agar kedua sentrosom berpindah tempat ke kutub sel yang berlawanan. Fungsi yang kedua adalah untuk menempel pada kromosom yang ada di dalam sel. Iya, microtubule menempel pada kromosom ketika tahap awal mitosis. Dulu aku sering dengar pas SMA, kalau menempelnya microtubule pada kromosom ini terjadi pada tahap-tahap nanti di mitosis. Padahal ternyata menempelnya microtubule pada kromosom terjadi di akhir tahap pertama mitosis.
Dan kalau kamu perhatikan juga Brainy Pandas, ketika microtubule ini menempel pada kromosom, serat-serat microtubule ini seakan-akan membentuk sebuah form atau structure atau sebuah bentuk seperti bentuk bola football, ya, bola rugby, bola football. Susunan microtubule yang membentuk bentukan ini, ya, yang bentuknya kayak bola football, ini kita sebut sebagai mitotic spindle. Jadi aku ulang, satu bentuk tali seperti ini adalah satu microtubule, tapi kalau kamu ketemu beberapa microtubule, ya, yang membentuk sebuah formasi atau susunan yang bentuknya itu kayak bola football, ya, formasi atau susunan microtubule-nya ini kita sebut sebagai benang-benang spindle atau mitotic spindle atau aparatus spindle, ya. Nah, microtubule yang menempel pada kromosom ini dapat mengatur pergerakan kromosom pada tahap-tahap nanti di mitosis. Microtubule melakukan fungsi ini dengan cara mengencang dan meregang. Jadi kamu bisa bayangkan kalau misalkan ini ada microtubule yang menempel pada kromosom, ya. Jika microtubule yang sebelah kiri ini mengencang, lalu yang sebelah kanan meregang, maka kromosom ini akan berpindah ke arah kiri. Karena force atau tarikannya itu menarik ke arah kiri lebih daripada ke kanan. Dan tentu sebaliknya, jika yang kanan yang mengencang dan yang kiri yang meregang, kromosom ini akan berpindah ke sebelah kanan. Oke, berikutnya adalah tempat menempelnya microtubule pada kromosom, ya. Itu kita sebut sebagai kinetochore. Misalnya kita punya kromosom. Di kromosom ini ada daerah yang rada menyempit, kan, ya. Ada daerah kromosom di mana dia itu rada menyempit di tengah ini. Bagian kromosom yang menyempit ini kita sebut sebagai centromere. Nah, lalu ini ada sebuah struktur yang warnanya aku gambar kuning ini, yang dia itu melapisi daerah centromere. Struktur ini kita sebut sebagai kinetochore tadi. Si microtubule, ketika dia ingin berikatan dengan kromosom, dia itu berikatannya dengan struktur kinetochore ini. Semua yang barusan kita bahas ini adalah tahapan awal mitosis yang kita sebut sebagai prophase. Tahapan kedua mitosis disebut sebagai metaphase. Di tahap ini membran nukleus sudah hilang 100%, jadi udah nggak ada. Microtubule yang menyusun benang spindle tadi, ya, dia akan mengatur posisi kromosom sehingga posisi kromosom itu ada di tengah-tengah sel seperti ini. Daerah tengah sel di mana kromosom ini berbaris kita sebut sebagai metaphase plate. Lalu beberapa hal menarik yang kita bisa lihat adalah ternyata sentrosom ini selain mengeluarkan microtubule ke kromosom, ya, dia juga mengeluarkan microtubule ke sentrosom yang ada di seberang. Fungsinya adalah untuk saling mendorong kedua sentrosom ke arah yang berlawanan gitu, agar membantu sel untuk semakin memisah, ya, semakin mendivide atau memisah. Kalau kamu lihat ini juga, sentrosom mengeluarkan beberapa microtubule yang dijulurkan ke belakang, ya, yang menempel ke dinding sel. Microtubule ini fungsinya adalah untuk menjaga posisi sentrosom, ya, agar selama dia bekerja dia nggak berpindah-pindah tempat. Lalu berikutnya adalah tahap anaphase, ya, dan di tahap ini kita akan melihat kedua kromosom kita ini yang masing-masing memiliki dua kromatid, ya,
mereka akan saling ditarik ke kutub yang berlawanan. Lalu kedua kromosom yang bentuknya X ini akan terbelah menjadi 4 buah kromosom yang bentuknya kayak I atau kayak batang lurus. Sehingga sekarang kita memiliki 4 buah kromosom, 2 di setiap kutub. Kalau kalian bingung kenapa bentuk X kayak gini kita sebut sebagai satu kromosom, dan bentuk yang lurus kayak gini juga adalah satu kromosom, silahkan dilihat video Brainy Panda yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Kalau kalian lihat, ini gambar kromosomnya rada kayak V gitu ya, karena bagian sentromernya adalah yang leads the way, atau dia adalah yang dahulu, dan kedua buntut kromosomnya itu menyusul berenang-berenang di belakang. Di akhir-akhir anaphase ini kamu juga bisa lihat bahwa sitoplasma sel ini mulai mencekung ke dalam. Itu dikarenakan cytokinesis atau proses pembelahan sitoplasma itu dimulainya di akhir tahapan anaphase. Dan akhirnya kita sudah sampai di tahapan terakhir, yaitu telophase. Dan kamu bisa lihat kedua sisi sel masing-masing memiliki jumlah kromosom yang sama. Ingat di awal video aku bilang sel kita ini rada unik karena total kromosomnya cuma 2 untuk mempermudah visualisasi. Oleh karena itu ini kamu bisa lihat di kedua sisi sel masing-masing itu jumlah kromosomnya hanya 2. Tapi aslinya kalau kita ngomongin sel beneran, masing-masing sisi ini harusnya memiliki 46 kromosom. Lalu masing-masing sisi memiliki 1 sentrosom. Lalu kita bisa lihat di kedua sisi membran nukleus sudah muncul kembali. Pada akhirnya kromosom akan kembali menjadi bentuk yang menyebar, yaitu bentuk kromatin. Lekukan pada dinding sel semakin dalam ya, karena cytokinesisnya udah semakin sempurna. Dan juga benang spindle yang tadinya sudah ada panjang-panjang hilang di telophase ini. Itu adalah akhir dari mitosis Brainy Pandas. Selanjutnya yang terjadi adalah cytokinesis akan dilanjutkan ya, sampai sel ini terbelah menjadi 2 sel yang identik, dan itu adalah M-phase. Lalu tentunya masing-masing kedua sel induk ini akan mengulang siklus sel ya, mengulang interphase dan M-phase, sehingga kita memiliki induk-induk sel yang baru lagi.